Oke, sekarang sudah lancar, alhamdulillah. Dan silahkan bagi Anda yang mau chat langsung saja chat ya di live chat. Apa yang Anda mau tanyakan di bisnis Metaverse ini. Dan ya nanti ada sesi tanya jawab ya, yang itu sesi terakhir. Dan sekarang kita sedang ya mengerjakan proyek Metaverse dan ya pada pertemuan kali ini kita social media for business ya. Metaverse plan how to make money together at home, atau bahasa Indonesia kan ya kita memanfaatkan sosial media untuk bisnis ya aset kripto dengan menggunakan platform Metaverse, dan bagaimana cara mengerjakannya cuman hanya di rumah saja gitu ya. Nah, ini luar biasanya. Jadi banyak sekali beranggapan Metaverse ini adalah dari sebagian dari multi level marketing gitu ya. Meskipun memang saya akui cara kerjanya mirip gitu ya. Nah, cuman cara kerja di lapangan gitu kan, kalau MLM kan lebih besarnya, lebih memberatkan offline gitu ya. Anda harus melakukan pertemuan gitu kan, face to face gitu kan. Seperti itu ya. Nah, di metaverse ini luar biasa ya. Di metaverse ini Anda ya boleh melakukan itu, cuman kan ibaratnya kita ini pemasarannya secara global. Jadi untuk bertatap muka offline segala macamnya itu bisa Anda kerjakan ya sesekali atau sebulan sekali. Saya melakukan pertemuan rutin ya, sebulan sekali pertemuan offline. Nah, jadi eh, ya kita 90% memang kerjanya di online gitu ya. Lalu bagaimana cara mengerjakannya? Ya ini dia, kita menggunakan sosial media yang kita punya ya. Nah, itu cara mengerjakannya. Nah, sosial media yang kita punya ya Anda manfaatkan untuk berbisnis. Sekarang kan banyak ya, mau TikTok, mau YouTube, mau Facebook, mau Instagram, bahkan semuanya sekarang sosial media itu sudah bisa dimonetisasi ya. Alias kalau Anda rajin di sana bisa mendapatkan keuntungan di iklan ya, dari sponsorship, dari advertising. Nah, Anda pun malah bisa ya menjual produk sendiri Anda melalui sosial media yang Anda punya. Jadi betul-betul kita ini menjalankan metaverse ini ya 90% adalah betul-betul di offline ya. Nah, ini luar biasa. Di offline, di online maksudnya. Nah, ini yang perlu Anda ketahui dan perlu Anda pahami ya. Jadi bisnis kita ini ya kerjanya online gitu ya. Bahkan saya ya sudah 3 tahun ini menjalankan desentralisasi bisnis proyeknya Mister Lado ya. Cara mengerjakannya saya 90% di online. Saya paling sebulan sekali melakukan pertemuan gitu ya pertemuan offline. Nah, banyak sekali, bukan banyak ya, ada salah satu jaringan di Mister Dollar Team juga ya, mungkin karena awalnya si salah satu leadernya melakukan apa ya, offline ya, cara kerjanya offline, tapi akhirnya memang tidak bekerjanya ya tidak maksimal dan tidak tahan lama, dan akhirnya uh, gak berjalan sampai sekarang. Ya bukan tidak boleh offline, silahkan, itu lebih bagus, itu lebih berchemistry gitu ya. Cuman ya offline kan ibaratnya memakan waktu, biaya mahal ya, dan terus jangkauannya pun terbatas kalau offline. Kalau online kan unlimited ya, seluruh dunia Anda bisa prospek. Bayangkan aja Anda berteman di Facebook dengan 5.000 orang ya. Nah, 5.000 orang itu Anda bisa prospek gitu ya. Nah, terus Anda di YouTube, Anda sudah mempunyai viewers di YouTube. Anda sudah ratusan ribuan viewers Anda. Nah, ratusan dan ribuan viewers itulah yang Anda prospek. Nah, seperti itu gitu ya. Jadi ya cara mengerjakan bisnis online ya seperti itu gitu ya. Lebih hemat waktu gitu kan. Lebih hemat tenaga. Wow, gitu ya. Ya lebih efisien lah kalau ke waktu gitu ya. Jadi ya kalau kita itu kalau betul-betul full online itu rasa malas aja yang musuh terbesar kita gitu ya. Terkadang ya kita
malas-malesan gitu kan. Padahal ya kalau kita mengerjakan network ya, kalau zaman dahulu harus adakan pertemuan, seminar segala macam, itu memerlukan energi yang banyak, energi yang besar, biaya juga, capek juga, belum tentu lagi Anda closing gitu ya. Nah, kalau melalui online enak sekali ya. Anda ibaratnya closing nggak closing ya Anda tidak keluar biaya gitu ya. Ya kalau Anda capek-capek dikit ngoceh segala macam itu wajar ya. Nah, jadi lebih lebih menguntungkan ya adalah online gitu ya. Oke. Sebelum kita ke materi ya online-nya, nah ini ada materi juga nanti dari saya ini ya. Jadi apa yang Anda harus lakukan setelah Anda bergabung di Metaverse, ini ada 10 langkah Anda memulai bisnis Metaverse, dan nanti ini di sesi kedua saya akan sampaikan ya. Sesi pertama izinkan saya 15 menit untuk menyampaikan kepada Anda ya mengenai Metaverse. Oke. Jadi bagi Anda yang belum mengetahui dan belum kenal apa itu bisnis Metaverse, jadi akan saya sampaikan pada saat ini. Untuk Anda yang belum tahu dan untuk Anda yang belum mengerti dan pahami, jadi ya mohon ibaratnya ya catat gitu ya. Ini penting untuk Anda dan ini menjadi bekal referensi, bekal ya bekal untuk prospek Anda juga untuk memperkenalkan Metaverse kepada yang lainnya gitu ya. Oke. Nah, ini jadi Metaverse ini apa, Bung Yus? Oke, untuk lebih ya memudahkannya gitu ya, untuk lebih kita memudahkannya, Metaverse ini bisnis apa sih? Nah, itu gitu ya. Oke, jadi Metaverse ini adalah salah satu platform gitu ya. Metaverse adalah salah satu platform metaverse. Nah, ini ya. Jadi Anda jangan terbalik-balik ya. Jadi Metaverse ini gitu ya, terinspirasi Mr. Lado Oktanikov yang terinspirasi dari proyek Metaverse gitu ya. Seperti kita tahu proyek Metaverse, nah ini Metaverse ya. Jadi kata Metaverse ini diadaptasi dari kata Metaverse. Nah, Metaverse-nya seperti apa? Nah, ini seperti ini nih katanya ya, Metaverse. Nah, ini. Nah, oke, Anda bisa lihat ya. Kecil sih, tapi Anda bisa lihat kan. Nah, ini. Oke. Nah, ini ya katanya nih. Ini masih coming soon ya. Nah, ini Metaverse dan kabar terbarunya ya, dunia virtual and Metaverse-nya akan segera launching Agustus gitu ya. Nah, ini jadi Metaverse ini salah satu proyek dari Metaverse. Nah, oke, Anda paham sampai di sini ya. Oke, Anda paham? Kalau paham Anda kaya. Oke. Jadi Metaverse ini ya didirikan oleh Lado Oktanikov pada tahun lalu ya, tahun 2022. Oke. Pada tahun 2022 telah terjadi hard fork atau pembagian perusahaan ya dari Porsche ke Metaverse gitu ya. Porsche sampai sekarang masih bisa dikerjakan, masih bisa dibuka. Cuman memang rakyat Indonesia ya karena lebih trust ke Lado ya akhirnya semua pada berboyong-boyong pindah ke Metaverse gitu ya. Nah ya karena Metaverse memang terbukti jauh lebih ininya jauh lebih progresif lah ke depannya gitu ya, karena kita sedang mengerjakan proyek Metaverse-nya ini gitu ya. Dan proyek Metaverse-nya ini bukan hanya dikerjakan oleh Lado Oktanikov ya. Proyek Metaverse ini adalah proyek dunia ya. Semua startup dunia, Facebook, Microsoft, terus apalagi Apple, semuanya berbondong-bondong mengerjakan proyek Metaverse ini gitu ya. Lebih sederhana dan lebih simpelnya, Metaverse ini adalah ya proyek internet 3 dimensi yang dimana nanti kita sebagai orangnya ya, sebagai manusia biasa bisa masuk ke dalam
dunia virtual gitu ya. Nah, itu. Jadi ada dua jenis ya. Kita yang masuk ke dunia virtualnya atau dunia virtualnya yang masuk ke dunia kita gitu ya. Nah, itu. Jadi Anda ya di metaverse ini nanti Anda menggunakan kacamata gitu ya, kacamata VR. Nah, di sana dengan kacamata VR ini Anda seolah-olah berada di dalam internetnya itu. Kalau lagi bermain game seolah-olah Anda bermain game di dalamnya. Begitu ya. Nah, jadi proyek metaverse ini dikerjakan juga sama platform-platform lain. Contohnya adalah Decentraland, Sandbox gitu ya. Tapi memang proyek metaverse ini semuanya ya hampir semuanya platform itu masih dalam tahap konsep atau pengenalannya saja gitu ya. Ya sejauh ini yang paling realistis mengerjakan proyek metaverse ya ini ya mungkin Apple sama Facebook gitu ya. Mereka sudah bisa berhasil menciptakan kacamata VR-nya itu, lalu dunia metaverse-nya itu melalui ya sudah ada bisa dijual belikan ya ininya si kacamata VR-nya ya seolah-olah Anda sudah di sana gitu ya masuk ke dunia virtual. Nah, itu jauhnya sih sampai di sana. Lalu bagaimana di proyek kriptonya? Nah, ini proyek kriptonya, proyek metaverse-nya ini yaitu platform berbagai macam platform ya sudah mengeluarkan beberapa koin ya termasuk ya metaverse juga mengeluarkan koin Force Coin gitu ya. Jadi Anda bisa lihat ini Force Coin adalah kripto asli dari metaverse. Kalau Anda trust dengan ya proyek ini Anda bisa beli atau investasi di sini di proyek ini gitu ya untuk membeli Force Coin ya. Nah, ini sekarang Force Coin sudah harganya 0,37 ya. Jadi setiap bulan ada grow up terus Force Coin ini. Jadi kalau Anda mau aman, investasi aman di kripto tanpa takut plotting ya di sini ya di Force Coin. Nah, dan lebih amannya lagi Forcecoin nanti itu bakal listing di DEX ya atau Decentralized Exchange. Jadi kalau Forcecoin Anda tidak akan menemukan di Binance ya. Anda tidak akan menemukan di Indodax, Anda tidak menemukan di toko kripto tidak. Karena kita tidak listing di sana. Kenapa? Alasannya Forcecoin tidak launching di exchange, tentunya ini untuk keamanan karena yang namanya koin kripto sudah masuk central exchange itu sudah tidak aman. Jadi Anda jangan bangga gitu ya. Oh, saya mempunyai proyek hebat, nanti bakal launching di Indodax, launching di Binance, launching di semua central exchange di dunia. Nah, itu sebetulnya awal dari kehancuran proyeknya itu gitu ya. Ya karena memang sangat begitu sadis investasi di kripto itu sebetulnya ya. Ya seperti banyak lah ya contoh ya proyek-proyek lokal ya yang masuk Indodax sampai sekarang ya hanya dengan hitungan bulan sudah saja si koinnya itu sudah jadi debu gitu ya. Seperti koin artis itu yang awal launching 40 perak sekarang menjadi 2 perak gitu kan. Nah, sudah tidak ada itu sudah tidak mungkin lagi ada yang mau invest di proyeknya itu gitu ya. Terus ada koin yang ya menggunakan bahasa Arab gitu kan. All high time-nya kemarin sampai 4 juta itu ya pas launching di Indodax kemarin harga 1 juta rupiahan 100 dolar lah ya sampai tembus ke 4 juta rupiah dan sekarang saya cek harganya cuma 200.000. Nah, coba bayangkan, pikirkan kepada Anda, itulah jahatnya central exchange. Makanya untuk keamanan karena ya itu ya kita lebih mengedepankan keamanan daripada cuan gitu ya kalau di metaverse ini. Memang di metaverse ini lambat ya. Kalau Anda pasif ya lambat pasti itu saya jamin gitu ya. Nah, kalau pasif ya Anda lambat.
tapi aman. Nah, itu ya. Jadi Anda silahkan pilih mau cepat profit tapi cepat amblas juga, atau Anda mengeluarkan modal untuk proyek hebat bisa dikerjakan seumur hidup Anda itu ya. Karena ini kan Web3 terus desentralisasi tanpa pemungutan atau pengumpulan dana member di salah satu rekening. Nah, ini ya yang menyebabkan sistemnya sangat begitu kuat, terpercaya ya. Terus ya transparansinya itu yang tidak ditemukan di network atau di bisnis lain ya. Makanya saya setia di Metaverse. Saya banyak sekali undangan atau ajakan pindah proyek, saya tolak. I said no. I love Metaverse, kata saya. Ini bukan fanatik gitu ya. Ya karena apa? Saya tahu ending proyek sentral itu endingnya bagaimana ya. Scam, website tidak bisa dibuka, maintenance berkelanjutan, yang paling parahnya lagi adalah uang kita tidak bisa di WD, tidak cair, dan akhirnya apa, menjadi drama berkelanjutan. Sudah banyak contoh ya, contohnya ribuan ya, contohnya ribuan. Tahun ke tahun pasti banyak lah, pasti banyak yang menjadi korban bisnis-bisnis sentral. Nah, disinilah proyek aman gitu ya. Sudah terbukti ya, yang proyek desentralisasi sampai sekarang ya aman-aman saja. Seperti Porsche masih banyak peminatnya, Metaverse apalagi gitu ya. Jadi Anda yang betul-betul ya tertarik dan ingin ya di bisnis ini, itu ada nomor WhatsApp saya di live chat. Jadi Anda silahkan langsung hubungi saja gitu ya. Klik daftar sekarang juga ya. Oke. Nah, ini Metaverse ya. Jadi Metaverse ini ada beberapa produk di dalamnya, dan bisa dikatakan Metaverse ini adalah cara cepat Anda untuk berpenghasilan ya, secara masif ya. Nah, jadi Metaverse ini bukan pasif atau aktif income ya, tapi massive income kalau menurut saya ya, atau ya kendaraan Anda untuk cepat sukses dengan baik dan benar ya di Metaverse ya. Karena kita di sini ya menggunakan sistem desentralisasi, sistem yang adil dan luar biasa ya. Jadi di Metaverse ini ada produk yang namanya produk taktil. Nah, inilah taktil atau virtual land ya, virtual land aset digital yang akan menguntungkan kita ya. Oke. Di proyek taktil ini adalah proyek utama. Jadi Anda tidak bisa daftar Metaverse kalau Anda belum membuka taktil ini. Karena ini taktil ini menjadi ekosistem ya, menjadi ekosistem semua proyek ya. Jadi Anda bisa mengerjakan proyek-proyek lain seperti proyek Universe, seperti NFT-nya atau Forcecoin-nya. Nah, syaratnya Anda ya harus ke taktil dulu, baru Anda mengerjakan proyek-proyek lain. Jadi Anda pun nggak akan bisa mengerjakan proyek NFT, membeli Forcecoin atau Universe gitu ya, sebelum Anda ya di taktil ini gitu ya. Jadi taktil ini adalah pondasi bisnisnya. Oke. Jadi Anda silahkan ya, di proyek taktil ini kita mempunyai 12 level, dan silahkan Anda beli sesuai dengan modal dingin Anda. Saya tegaskan di sini, meskipun ini proyek aman dan tanpa sekali resiko ya, tapi tetap Anda harus menggunakan uang dingin ya. Jangan sampai Anda ya pinjam ke bank gitu kan, pinjam ke bank keliling, apalagi ke pinjol gitu ya, untuk gabung di Metaverse. Ya uang dingin aja gitu ya. Uang sisihkan gaji Anda, sebagian gaji Anda untuk mengikuti proyek ini gitu ya. Nah, tapi itu ya harus uang dingin. Ya karena setelah Anda daftar ya, Anda pun nanti berproses. Anda pun bukan langsung mendapatkan hasil,
gitu ya. Karena di sini saya tegaskan di proyek ini tidak menjanjikan bahwa Anda mengikuti proyek ini akan sukses. Karena sukses di Metaverse adalah ya hasil dari performance Anda pribadi ya. Sehebat apapun leader Anda, nah, kalau andanya tidak sungguh-sungguh dalam mengerjakan proyek ini, yaitu susah sekali Anda untuk berhasil gitu ya di proyek ini. Jadi gunakanlah apa? Gunakanlah modal dingin aja gitu ya, jangan modal pinjol. Oke, nah ini marketing taktil. Jadi di S6 ini atau di taktile ini ada dua jenis ya, dua jenis virtual land yang bisa Anda nanti sewakan kepada mitra-mitra Anda ya. Ada yang namanya S6. Kenapa dikasih S6 namanya? Ya karena untuk penjualan ke 6 orang atau penyewaan ke 6 orang. Terus yang berikutnya adalah S3. Kenapa disebut S3? Karena ini untuk dijualkan atau dibagikan lagi untuk ketiga orang. Nah itu ya, dikasih nama S6 dan S3. Nah seperti itu. Oke. Nah ini yang Anda yang bertanya, Metaverse ini kita di blockchain mana? Nah ini informasinya, kita berada di blockchain turunan dari Ethereum ya. Ini adalah Matic. Matic adalah salah satu koin yang saya rekomendasikan untuk Anda hold, untuk Anda simpan di jangka 1 tahun ke depan gitu ya. Kalau Anda mempunyai uang yang dingin, sekali lagi uang dingin ya, nah silahkan Anda beli Matic, mumpung Matic lagi murah sekarang, hanya 10.500 gitu ya. Stok aja Matic sebanyak-banyaknya ya. Nanti mau dilepas ya terserah Anda ya. Karena ya kalau dari fundamental, dari beritanya nih banyak news yang good news ya untuk kripto ini. Seperti tahun 2024 itu ada yang namanya halving Bitcoin gitu ya. Jadi halving Bitcoin itu apa? Yaitu adalah pengurangan blok ya, pengecilan blok atau pengurangan gitu ya. Jadi akan semakin sulit ditambang lah ya, halving gitu ya. Jadi kalau sulit ditambang, sulit didapatkan, secara otomatis Bitcoinnya semakin langka. Nah, dan kalau semakin langka ya semakin berharga dan semakin banyak peminatnya. Nah, secara ilmu supply demand itu artinya bakal naik. Tapi tetap ya saya rekomendasikan, ini bukan suatu ajakan. Ini hanya informasi, tetap gunakan uang dingin ya, jangan sampai Anda yaitu ya, jangan sampai Anda ya itu deh pinjol ya. Jangan sampai pinjol. Intinya sih seperti itu aja sebetulnya ya. Oke. Nah, dimulai dari $5, lihat ya. Murah sekali sebetulnya ya. Dimulai dari $5 saja Anda bisa mengerjakan proyek sehebat ini gitu ya. Anda mau trading di mana? Di Indodax, di Binance ya, nggak bisa Anda trading dengan harga $5 ya. Nah, Anda mungkin ya bisa beli ya, beli koin Anda senilai $5. Cuman ya berapa ya, keuntungannya pun pasti kecil. Tapi di sini dari $5 sudah banyak yang membuktikan ya, sudah banyak yang membuktikan bisa sukses. Seperti ya member-member di Mister Dollar Team juga ya, dimulai dari $5 ada yang sudah nambah usahanya, permodalannya gitu kan, ada yang sudah kebikin rumah, ada yang bisa memperbaiki hidupnya dimulai dari $5 saja gitu ya. Tentunya ini bukannya tentunya dengan $5 ini bukan Anda setelah daftar diam ya, tapi langsung take action. Oke. Nah ini ya. Jadi Anda apabila ya daftar, posisi koin Anda atau posisi ID Anda perhatikan ya. Kalau Anda di sini nih di bawah upline atau di baris pertama upline Anda ya seperti ini. Nah, apabila Anda ajak dua member, nanti Anda kasih limpahan 2 titik kepada upline Anda gitu ya. Nah, oke. Nah, seperti ini ya.
Nah, ini yang dua titiknya ini, yang titik 1 2-nya ini menjadi di sini titik. Nah ini Anda kasih limpahan ke upline Anda gitu ya. Kalau posisinya Anda seperti ini. Oke. Nah, lalu bagaimana jika posisi Anda, nah contohnya di nomor 1 ini di sini gitu ya. Nah, kalau posisinya di nomor 1 ini terus ada orang di bawah di atas Anda di sini, itu artinya Anda bakal menjadi member pada urutan pertama di upline Anda. Apabila Anda ajak dua member yang dapat limpahan, bukan upline Anda tapi crossing line Anda atau yang di sini gitu ya. Oke, titik titik. Nah, seperti itu ya. Nah, lalu kalau Anda yang di sini di atas bagaimana? Anda support juga kalau upline-nya cepat, dia lebih cepat dapat mitranya, ya berarti Anda yang dapat dua titik ya, seperti ini 1 2 di sini. Berarti Anda yang dapat dua titik. Apabila si orang lain ini masih satu jaringan atau crossing line Anda ini dapat dua masing-masing dua member, itu artinya Anda dapat limpahan 3 titik. Oke, nah seperti itu ya. Oke, lanjut, ini ada reactivation ya. Jadi reactivation di Metaverse ini itu artinya kalau di dunia MLM disebut repeat order ya. Nah, di kita pun ada repeat order, dan repeat ordernya ini adalah di titik terakhir ya. Sudah saya jelaskan tadi dari awal kita mempunyai S6, dan S6-nya ini di titik ke-6 itu adalah repeat order, di mana Anda melakukan pembelian kembali atau penyewaan kembali kepada sponsor Anda ya. Jadi bonus yang ke titik ke-6 ini bonusnya nanti naik ke sponsor Anda. Jadi kalau Anda banyak mensponsori member terus banyak repeat order dari para member Anda, itu artinya passive income untuk Anda tanpa Anda ya mengerjakan lagi marketingnya. Tapi ya namanya kita bisnis fluktuatif, kadang orang satu hari aktif satu hari enggak ya, itu enggak bisa ditentukan, makanya ya tetap aktif saja sebagai lebih pastinya gitu ya. Oke, nah ini di S3-nya juga nih ya, di S3-nya juga sama ya. Yang ini nih, yang titik terakhirnya adalah repeat order ya. Nah, ini S3-nya ini bonus sponsor ya. Kalau S6 kita harus berjuang dulu dapetin dua member gitu ya untuk mengisi di sini. Baru kita dapat profit di titik ketiga, 4 dan 5. Nah, kalau di S3 ini langsung ya, di level 3 kalau Anda ada yang daftar ke Anda level 3 bisa langsung cas masuk ke sini, cas masuk langsung di sini, cas masuk di sini ya. Cuman yang ini buat repeat order juga. Nah, seperti itu ya. Nah, terus auto upgrade juga. Nah, ini adalah salah satu fitur yang sangat menakjubkan menurut saya, karena auto upgrade ini adalah fitur untuk menggandakan lagi potensi penghasilan Anda gitu ya. Nah, jadi semakin tinggi level Anda ya, semakin besar juga peluang Anda untuk mendapatkan profit, bahkan ya profitnya menjadi 2 kali lipat dari level yang sebelumnya yang Anda buka gitu ya. Dan auto upgrade ini adalah fitur ya, fitur dari auto upgrade ini fitur dari level tertinggi yang Anda buka gitu ya. Jadi kalau Anda level 5 berarti auto upgrade-nya di level 5. Anda level 7, level 8, 9, 10, 11, nah itu berada di level tertinggi. Nah, kalau sudah level 12 sudah tidak ada auto upgrade lagi gitu ya. Oke. Nah, jadi fitur auto upgrade ini Anda harus rawat juga ya member Anda juga supaya pada naik level, terus Anda pun naik level, dan akhirnya terciptalah profit yang besar akhirnya gitu ya. Nah, coba bisa Anda bayangkan ya, Anda mempunyai 10 member saja di bawah Anda, terus semuanya on auto upgrade sama-sama ke level 5 contohnya ya, dan member Anda level 4. Nah, ini simulasinya luar biasa. Level 5 $80 ya. Terus
dikali 10 orang. Nah, itu apa? Anda paling tidak mendapatkan setengahnya ya dari itu, dari 10 orang itu, atau ya ya setengahnya omset dari 10 orang itu ya. Berarti Anda dapat 8 dikali 3 terus dikali 2 ya. Nah, seperti itu. Jadi ya lumayan besar ya kalau Anda mempunyai 10 orang mitra di bawah Anda saja untuk auto upgrade ini. Jadi auto upgrade juga salah satu passive income dari proyek ini gitu ya. Dan proyek ini memang harus dikerjakan gitu ya. Proyek ini bukan betul-betul real 100% passive income, tapi memang passive income di Metaverse atau di Taktil bisa terjadi apabila kita menjalankan plan marketnya gitu ya, bukan saling menunggu. Kalau saling menunggu ya tidak bisa berhasil di sini. Oke, dan ini auto upgrade. Nah, auto upgrade di sini bisa Anda off juga ya di level tertinggi, dan Anda bisa ambil take profit di auto upgrade Anda di titik-titik auto upgrade Anda ya. Ada 2 titik auto upgrade seperti ini. Oke. Cuman yaitu ada 75% Anda dapat, dan 25%-nya itu masuk ke fee global, yang dimana fee global 25% ini akan menjadi royalty gitu ya. Nah, jadi bisa di WD ya auto upgrade Anda cuma dapat 75%, tapi saya tidak sarankan, biarin aja ya supaya Anda pun naik level gitu ya. Oke. Nah, seperti yang sudah saya lihat, sudah saya ini kepada Anda, auto upgrade ini ya berada di level tertinggi yang Anda buka. Kalau Anda level 5 berarti di sini auto upgrade-nya ya. Nah, Anda lihat ya di sini tuh. Oke. Nah, seperti itu auto upgrade-nya. Lalu di marketing plan-nya ini ada level 12 ya. Ada 12 level dari level 1 sampai level 12. Dan terus juga ya Anda bisa lihat ya, sudah saya bilang tadi ada yang 6 titik itu S6, dan S3 nya 3 titik Anda bisa lihat ya. 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10, 11 itu S6 semuanya ya, namanya itu S6. Terus S3 nya ya ini satu level ini, level 3, level 6, 9, dan 12. Oke. Nah, ini taktil matrix ya. Taktil matrix ya, ini adalah level 1, harganya $5, level 2 10, level 3 20, level 4 40 ya, level 5 80, level 6 160, sampai yang paling termahal $10.240 ya. Each next level cost exactly twins 2 kali lipat as much as the previous one. Jadi ini artinya, nah setiap level yang Anda buka 2 kali lipat ya harganya dari level yang sebelumnya gitu ya. Nah, seperti Anda lihat ya, level 1 $5, level 2-nya $10 gitu kan. Level 3-nya $20, level 4-nya $40. Jadi semakin tinggi level ya semakin tinggi juga potensi penghasilan Anda gitu ya. Oke. Nah, di sini yang direkomendasikan dari sananya Anda memulai proyek Metaverse ini di level 5 ya untuk memulainya. Kenapa di level 5? Karena level 5 ini adalah syarat Anda untuk mendapatkan salah satu NFT gitu ya. Nah, nanti Anda mendapatkan just NFT yang nanti itu bisa Anda jual juga gitu ya. Nah, NFT-nya sekarang kemarin sudah open market, cuman harganya masih ancur-ancuran, belum ada standarnya, dan akhirnya ya harga NFT-nya sekarang di close dulu, tapi sebentar lagi ya announce-nya akan segera launching lagi ya NFT-nya. Oke. Nah, seperti itu.
Oke, lanjut kita ke berikutnya apa ini? Nah, ini ya. Anda nih kalau nih misalkan Anda berhasil gitu ya dari level 1 sampai level 12 mengerjakan satu kali putaran, itu Anda ya mempunyai atau mempunyai omset 70.200 dolar gitu ya. Tapi itu setengahnya jadi limpahan dan jadi repeat order. Nah, dan setengahnya lagi itu betul-betul mutlak menjadi Anda atau Anda dapat 49.725 dolar. Kalau dirupiahkan ini sekitar 700 jutaan ya. Nah, ini jadi fix profit Anda 700 juta ya. Terus kalau yang omsetnya itu 1,4 miliaran lah ya. Nah, ini amazing ya. Nah, ini Metaforce gitu ya. Jadi Anda sudah mengenal sekarang Metaforce dan sekarang saya mau ya baca-baca dulu nih live chat. Coba saya cek live chatnya. Jadi Anda sudah paham semua ya untuk ini. Oke, ada pertanyaan ini dari salah satu subscriber. Untuk memulainya bagaimana caranya, Bung Yus? Kitanya kan, oke. Untuk memulainya Anda langsung hubungi saya sekarang juga ya. Saya pandu pendaftarannya. Itu siapkan saja, download saja Trust Wallet. Jadi Trust Wallet ini adalah dompet digital untuk kripto. Itu mutlak milik Anda. 12 kode prase jangan lupa dan jangan hilang. Anda simpan saja ya. Anda bisa laminating, masukin dokumen Anda. Itu 12 kode prase itu Anda mutlak milik Anda dan itu bisa diwariskan ya, 12 kode prase itu gitu ya. Nah, jadi 12 kode prase itu jangan sampai hilang. Nah, nanti setelah Anda ya mempunyai Trust Wallet dompet digital, Anda tinggal minta saja link referral ke saya ya. Nanti saya kasih. Nah, dan saya akan nanti list harga saya akan kirim ke Anda ya. Anda mau dimulai di level berapa di Metaverse ini? Ada pilihannya banyak tadi kan, ada sampai level 1 sampai level 12 gitu ya. Nah, oke. Nah, nanti tim official Mr. Dollar Team akan pandu Anda sampai berhasil sampai uh, level yang Anda buka tentunya gitu ya. Nah, seperti itu untuk mengawali di bisnis Metaverse. Lalu nanti saya akan kirim setiap hari materi, presentasi, testimoni. Anda juga bisa masuk ke grup. Nah, silakan aja tinggal copy paste, lakukan apa yang saya lakukan setiap hari ya, karena itu kita cara mengerjakannya secara digital ya, secara online di sini. Oke. Nah, seperti itu pertanyaan dari salah satu subscriber. Terima kasih Anda yang telah subscribe. Oke, saya cek lagi ada pertanyaan yang lainkah? Oke. Saya cek lagi. Oke, ada pertanyaan lagi ya. Ini siapa nih? Markus. Kalau tidak ajak orang, bagaimana apa hasil bang? Nah, ini ya, pertanyaan seperti ini banyak sekali ditemukan ya. Kalau tidak ajak orang, apa berhasil nggak bang? Gitu ya.
Nah ini kita harus jawabnya juga ya nggak asal-asalan juga gitu ya. Nah dan tetap jawaban saya itu kembali ke konsep marketing gitu ya. Karena di konsep marketing itu ya kita kan harus menjual dulu produk barang baru kita mendapatkan profit di dalamnya. Nah itu konsep marketing. Dan konsep marketing juga melakukan ya pemasaran ya, persentase produk, apa kegunaannya, apa kelebihannya, apa manfaatnya gitu ya. Nah dan di sini saya tegaskan kegunaan Metaverse adalah untuk menghasilkan crypto DAI secara masif ya, secara masif. Nah, itu salah satu kegunaan dan manfaat Metaverse ini gitu ya. Terus juga manfaatnya ya banyak manfaatnya, kita bisa mengenal dunia cryptocurrency gitu ya, pendidikan kripto aset, dan ya kita juga bisa cuan di dalamnya. Nah, begitu ya. Kalau tidak ajak orang bagaimana? Nah, ini pertanyaan seperti ini ya banyak sekali. Bahkan bisa saya katakan setiap yang daftar gitu ya pasti menanyakan hal seperti itu gitu ya. Nah, di sini saya akan jawab kepada Anda semua bahwa proyek Metaverse ini adalah desentralisasi. Jadi yang kasih uang atau kasih bonus itu bukan Metaverse loh. Bukan Lado Oktanikop gitu ya yang kasih bonus ke Anda ya. Tapi siapa? Tapi dari performance Anda, dari penjualan produk digital taktil Anda kepada calon para mitra Anda. Nah, itu hasilnya di situ gitu ya. Jadi platform Metaverse ini ibaratnya kalau saya katakan seperti Lazada gitu ya. Seperti toko apa? Seperti Shopee. Nah, jadi kan yang ngejual barang sama yang membeli barang kan bukan dalam artian si Shopee jual sepatu, si Shopee jual kemeja segala macam, enggak. Tapi yang ngejual barang kan pedagang. Ya antara kita dengan kita, atau ya yang si pendownload Shopee-nya, si pendownload Lazada-nya. Nah, seperti itu kita juga sama. Profitnya dari mana? Ya hasil dari penjualan gitu ya, penjualan taktil digital. Nah, bang kok nggak ada fisiknya? Nah, seperti itu gitu ya. Nah, ini saya jawab lagi gitu ya. Kenapa? Tidak ada fisiknya, tidak ada fisik realnya? Mana fisik realnya? Oke. Jadi fisiknya tetap ada ya, cuman fisiknya itu ya ada di digital. Layaknya Anda beli token listrik, beli game. Fisik realnya mana? Nggak ada ya. Token listrik, game, aplikasi segala macam nggak ada ya, produk fisiknya. Tapi produk fisiknya itu ada di internet. Anda tinggal konekkan HP Anda ke internet, Anda bisa melihat fisiknya. Manfaatnya apa? Ya manfaatnya kita untuk berbisnis gitu ya. Kita mengerjakan bisnis ini, jual beli taktil digital supaya kita berhasil gitu ya, supaya kita mendapatkan profit di dalamnya. Nah, jadi proyek desentralisasi ini saya akan menjawabnya nih netral ya. Proyek desentralisasi ini akan sekali banyak profit di dalamnya pada saat ya banyak peminatnya, peminat pasarnya lebih banyak, limpahannya akan lancar ya. Terus auto upgrade sama auto reactivationnya lancar. Itu bisa menjadi passive income buat para pesertanya gitu ya. Cuman di sini apabila ya market lesu, nah terus yang daftarnya pun kurang, pembeliannya pun kurang, ya sulit juga, susah juga. Nah, seperti itu gitu ya. Nah, jadi kita betul-betul kembali ke real ya, ke real bisnis, bagaimana kita mengerjakan bisnis apapun lah sama konsepnya gitu ya. Bahkan kalau Anda pernah bekerja ya di apapun ya, mau di sales otomotif, sales asuransi, sales properti, sales pialang berjangka, semuanya loh ya. Ya, profitnya itu harus ada nasabah dulu istilahnya. Baru profit.
Nah, seperti itu gitu ya. Apalagi ya logika ke dagang, apalagi ke logika ke dagang. Logika ke dagang ya harus ada pembeli dulu yang apa membeli dagangan kita baru ada profit. Nah, seperti itu. Jadi Metaverse ini ya betul-betul program pemasaran, program bisnis ya. Jadi bukan program capital gain ya. Kalau program capital gain seperti Anda membeli koin kripto ya, seperti Anda membeli saham. Nah, itu bukan dari ngerekrut orang, bukan dari penjualan bukan dari ngerekrut orang atau penjualan secara langsung Anda dapatkan profitnya, tapi dari kenaikan market, kenaikan harga. Tapi konsepnya sama juga. Nah, market bisa naik ya. Harga si kripto itu bisa naik apabila ada pembelian ya. Dan kenapa orang bisa membeli ya karena ada marketingnya. Yang marketingnya ya, yang heboh-hebohin itu koin, ayo beli koin ini, beli koin ini, beli koin ini, akhirnya banyak investor yang masuk jadi naik gitu kan. Tapi ya investornya pada lengah, akhirnya diceburin bareng-bareng gitu ya, dijual sama si apa si pemodal besarnya, akhirnya koinnya tercecer lagi, murah lagi. Nah itu konsep trading malah jahat, jauh lebih jahat sebetulnya ya. Nah mendingan ya di konsep marketing aja, adil gitu ya, yang kerja dapat duit, yang nggak kerja nggak dapat, ya udah apa gitu kan, betul-betul real di sini gitu ya. Nah makanya saya tegaskan juga kepada yang sudah bergabung di Metaverse, kita jangan sampai ya salah dalam berkampanye Metaverse itu gitu ya. Jangan salah dalam mengkampanyekan bahwa Metaverse ini adalah program investasi tinggal daftar, ongkang-ongkang kaki nunggu hasil. Tidak seperti itu ya. Bahkan Metaverse tidak pernah kasih duit sepeser pun loh kepada saya. Tapi ya mempelantarai gitu ya, membuat sistem supaya saya dapat hasil gitu ya. Nah kalau secara langsungnya dari kantong Silado bagi-bagi duit mana ada. Royalti NFT aja sampai sekarang belum cair. Baru demo kemarin 0,20 saya dapat. Nah seperti itu gitu ya. Jadi ya ini proyek ini memang cocok untuk Anda yang berjiwa marketing ya. Oke. Lalu bagaimana dengan iklan-iklan Bung Yus di video ini yang tanpa rekrut member segala macamnya dapat limpahan itu, yaitu karena bukannya dia enggak ngerekrut tapi direkrutin istilahnya ke orang aktif. Begitu. Jadi ada si ID-nya ya. Kebetulan dia itu ditempel sama orang yang rekrut orang. Nah, jadi kaki-kaki dia tuh orang aktif itu, si orang aktif ini melakukan penjualan 2 orang, bonusnya masuk ke dia dan jadi limpahan. Nah, seperti itu, sederhana sebetulnya ya, nggak ribet. Nah, seperti itu kenapa terjadi limpahan. Oke, saya minum dulu ya. Ada pertanyaan lainnya gak nih? Nah, seperti itu pertanyaannya. Oke, jadi kita langsung saja ke next ya, ke next materi. Ke next materi ya, kita ya namanya kita belajar network digital marketing. Saya akan ajarkan kepada Anda khususnya yang sudah bergabung, dan ini juga ibaratnya bekal untuk Anda buat para calon member yang sebelum bergabung ya, supaya hafal nih bisnis apa yang akan Anda kerjakan, supaya yaitu ya tidak salah dalam penyampaian ya. Banyak sekali yang ngeluh, kok udah daftar gak ada limpahan, gak dapet apa-apa, sementara dia pun di grup cuman melongo doang, leave dari grup,
udah disediain grup prospek kan gak dimanfaatin. Ya susah kalau seperti itu gitu ya. Oke, langsung saja ini bisa lihat gak? Bisa lihat? Oke, 10 langkah. Ada gak? Bisa lihat gak? Wah, nggak pindah tuh kan? Oke, saya korek-korek dulu sebentar. Nggak pindah ternyata ya. Oke, sekarang udah ada ya. Oke, sudah ada sekarang. Oke, terima kasih Anda yang masih stay di Mr. Dollar Team di Metaverse. Ini sudah ada berapa nih? Ada yang hadir dari mana saja? Coba absen ya. Bisa live chat kan? Oke, saya langsung sampaikan materi berikutnya kepada Anda. Udah 1 jam ternyata saya ngoceh ya. Oh my god. Oke. Jadi ini yang Anda harus lakukan. Jadi setiap pertemuan kita akan membahas dua saja ya, sebelum dan sesudah. Nah, jadi sebelum Anda bergabung di Metaverse, tadi saya sudah presentasikan kepada Anda bagi para calon, dan ini untuk para member yang sudah bergabung. Anda itu ngapain gabung di Metaverse ini? Untuk apa? Apa motivasi Anda itu kan? Nah, di sini saya akan memperkenalkannya kepada Anda. Nah, ini kita akan ya memanfaatkan sosial media ya di topiknya ya. Oke. Dan ini ya apa yang Anda harus lakukan ya. Dan ini kisi-kisinya 10 langkah Anda memulai bisnis Metaverse ini. Oke, sudah pindah belum nih? Pindah? Enggak pindah ya? Oh, udah pindah. Oke. Oke ya, saat memulai bisnis online. Nah, ini karena kan kita bisnis online nih, Metaverse ini seperti yang sudah saya jelaskan, kita 90% jalan online gitu ya, dan hanya 10% di offline. Oke. Dan ini yang Anda harus lakukan ya setelah Anda bergabung di Metaverse saat memulai bisnis online. Ada beberapa langkah yang penting yang untuk Anda lakukan ya. Berikut adalah beberapa masukan tentang apa yang Anda harus lakukan ya. Ini ketahui produk atau layanan yang akan Anda tawarkan. Identifikasi apa yang ingin Anda jual atau layanan apa yang ingin Anda berikan. Pilihlah sesuatu yang sesuai dengan minat dan keahlian Anda serta memiliki potensi pasar yang terbaik. Nah, di sini sebetulnya nih di sini ya saya katakan, dan ini umum sebetulnya ya, ini bisa, materi ini bisa Anda pakai juga di bisnis lain sebetulnya ya, dan ini yang akan saya katakan kepada Anda. Jadi ketahui produk atau layanan yang akan Anda tawarkan. Nah, produknya apa, layanannya apa. Nah, itu nanti nih Anda menawarkan Metaverse, ini taktil digital, ini bisa kita berpenghasilan dolar di bisnis ini gitu kan.
terus juga di bisnis ini ya apa bisa menghasilkan dolar bersama ya. Ada limpahannya, ada repeat ordernya, ada bonus sponsornya. Nah itu Anda harus ketahui ya, Anda harus guliti satu-satu gitu ya. Terus layanannya apa nanti? Ya, layanannya adalah edukasi seperti yang sekarang kita lakukan, ada support sistemnya, ada di grup, ada database calon-calon member yang kita siapkan, terus kita bisa bekerja sama dalam melakukan bisnis pemasaran metaverse ini gitu ya. Nah, seperti itu. Anda harus bisa loh ya speaking seperti itu. Nggak bisa ya dipaksain ya belajar. Terus identifikasi apa yang ingin Anda jual atau layanan. Nah, yang akan Anda diberikan tadi sudah dijawab ya. Pilihlah sesuai dengan minat dan keahlian Anda serta memiliki potensi pasar yang baik. Nah, tentunya ini memang pada dasarnya dan idealnya memang harus seperti ini gitu ya, sesuai dengan minat dan bakat. Nah, dan bisnis, aduh saya nih karyawan nggak bisa berbisnis ya, belajar ke bos Anda ya. Dan potensi pasar kita apa? Nah, ini potensi pasar kita adalah orang-orang cryptocurrency, orang-orang biasa di network. Nah, itu apa target marketing kita, target pasar kita. Nah, itu Anda harus data loh, Anda harus tahu gitu ya. Oke. Yang keduanya, nah ini lakukan riset pasar ya. Pelajari pasar Anda dengan baik, identifikasi pesaing, sasaran pelanggan, tren pasar, dan kebutuhan yang belum terpenuhi. Ini akan membantu Anda memahami persaingan dan mengarahkan strategi pemasaran. Nah, ini ya. Pelajari pasar yang Anda dengan baik, identifikasi pesaing. Pesaing kita ini adalah bisnis scam, bisnis sentral ya, itu pesaing kita. Nah, sasaran pelanggan kita ini, sasarannya ini adalah orang-orang yang paling tahu apa atau orang-orang yang sudah terbiasa di bisnis online, terus juga orang-orang kripto, orang-orang forex juga bisa, orang-orang network juga itu bisa kita ya prospek mereka atau ajak ke bisnis kita ini gitu ya. Nah, ini tren pasar ya tentunya kita tren pasar kita luas ya. Apalagi cryptocurrency, trennya pasarnya itu dunia dan semua orang juga sekarang kripto masuk kampung itu betul-betul betul-betul ya, rata-rata di kampung saya sudah pada tahu kripto loh. Nah, ya seperti itu. Target marketing kita ya ke orang-orang yang marketing pertama yaitu adalah orang-orang yang sudah di bisnis BO, terus orang-orang cryptocurrency atau ya trader trading gitu ya. Nah, orang-orang seperti itu yang bisa kita ajak di bisnis kita ini ya. Oke. Nah, ini nomor tiganya, buat rencana bisnis. Rencanakan bisnis Anda dengan baik. Tuliskan tujuan, strategi, target pasar, rencana pasar, dan rencana keuangan. Rencana bisnis akan menjadi panduan Anda dalam menjalankan bisnis online. Nah, ini ya, makanya saya sebutkan kepada Anda, Anda mau mempunyai motivasi apa di metaverse ini, gitu ya. Anda harus tahu motivasinya. Oke, motivasi saya ini belum punya rumah, kontrak terus ya, berarti Anda motivasi Anda ingin membuat rumah. Nah, wujudkan ya di metaverse ini, rencanakan. Terus yaitu ya harus bisa memanage keuangan kita ya. Nah, jangan sampai Anda setelah profit di metaverse ugal-ugalan ugal-ugalan gak bisa simpen uang ya, akhirnya kembali ya tidak punya uang gitu ya. Nah, oke. Nah, terus juga apalagi ini ya, ini tuliskan tujuan tadi ya. Nah, ini strategi ya, strategi yang saya gunakan ya ini ya. Kita bombardir di sosial media karena sosial media ini jangkauannya luas, selain luas murah meriah juga ya. Dan sosial media ini jangkauannya bisa sampai kalau untuk sekelas kita yang bukan public figure bisa ribuan ya, dan di ribuan itu bisa
bisa ya berpotensi puluhan orang bisa kita ajak. Nah, itu ya. Jadi ya strateginya tetap kita ke sosial media. Jadi apa nih yang Anda punya, sosial media apa yang Anda punya? Nah, itu ya yang Anda harus kuasai dan Anda harus manfaatkan ya. Kalau saya terus terang, saya sosial media yang saya manfaatkan untuk pemasaran metaverse adalah channel YouTube. Kalau Anda mau di Facebook silakan, di TikTok yang lebih gampang lagi silahkan. Itu kembali ke Anda semua ya. Nah, ini ya, tentukan sosial media yang akan Anda gunakan untuk menjual produk atau promo metaverse ini ya. Pilihlah sosial media yang sesuai dengan jenis bisnis Anda. Nah, ini Anda bisa memanfaatkan YouTube, TikTok, Facebook, WhatsApp group. Yang saya gunakan untuk pemasaran ya, untuk promo, pemasaran, marketing saya gunakan YouTube. Untuk follow up saya gunakan WA group. Jadi di YouTube itu saya pasti cantumkan nomor WhatsApp saya. Orang pasti hubungi saya kalau orang sudah paham, mengerti, dan ya tertarik dengan bisnis saya. Dengan langsung klik daftar dan akhirnya terjadilah closing ya. Manfaatkan sosial media yang Anda punya. Nah, terus bangun grup aktif. Sesudah Anda mengumpulkan calon-calon mitra, Anda kumpulkan jadi satu menjadi WhatsApp group atau Telegram group, whatever terserah Anda yang nyaman-nyamana silahkan gunakan ya. Tapi buatlah grup itu grup aktif ya. Grupnya harus profesional dan menarik ya, lengkap dengan deskripsi produk, foto, dan informasi kontak Anda ya sebagai admin grup di sana. Terus manfaatkan media sosial dan platform online lainnya untuk membangun kehadiran online Anda. Buat akun bisnis di platform media sosial yang relevan dan gunakan strategi pemasaran digital untuk menjangkau pelanggan potensial. Nah, seperti ini gitu ya. Sudah terkumpul viewers saya yang menghadiri live Zoom ini sekarang. Terima kasih. Nah, ini saya ininya di WhatsApp tadi ya. Jadi gampang mengerjakannya ya. Lakukan apa Bung Yus lakukan aja. Udah seperti itu sebetulnya. Yang keenamnya, nah ini yang sering sekali kita lalaikan. Saya juga lalai gitu ya. Ya, jadi postingnya itu kita ini nggak gimana ya, nggak terencana. Nah, itu bagusnya itu harus direncanakan, harus dijadwal ya. Jadwalkan postingan Anda di grup atau sosial media Anda. Posting materi, edukasi, sosial media Anda harus terjadwal terus-menerus konsisten gitu ya. Nah, ini dijadwal gitu ya harusnya loh ya. Jangan satu kali tapi macam spam, akhirnya orang nggak nyaman, akhirnya leave dari grup Anda gitu ya. Selain dari grup itu Anda bisa gunakan broadcast juga ya. Nah, ini broadcast saya sekarang lebih sering ke broadcast. Jadi kalau ke broadcast itu langsung ke nomor WhatsApp masing-masing ke Jafri ya. Itu saya lakukan setiap hari gitu ya. Oke. Nah, nomor 7-nya fokus pada layanan pelanggan atau calon member. Berikan pelayanan pelanggan yang baik dan responsif. Pastikan Anda siap untuk menjawab pertanyaan, memberikan dukungan, dan menangani keluhan pelanggan dengan cepat dan aktif. Nah, ini yang sering dilalaikan oleh yang sudah menjadi member ya. Nah, jadi Anda kalau sudah menjadi member atau sudah mempunyai member ya, Anda ini harus memberikan layanan yang baik kepada member Anda. Ada keluhan, ada ada keluhan, terus ada apapun itu ya, Anda harus bisa responsif ya. Anda harus bisa cep kalau ada, Bung ini gimana langsung aja balas gitu ya. Nah, tidak masalah, dan itu ya saya lakukan juga gitu ya. Nah, Anda pun demikian gitu ya. Ya, harus bisa jalin komunikasi ya untuk Anda dengan para ya member Anda nanti. Oke. Nah, terus juga
Pantau dan evaluasi, terus pantau kinerja bisnis Anda secara teratur, tinjau matriks seperti penjualan, lalu lintas website, dan tingkatkan konversi closingan Anda. Gunakan data ini untuk mengidentifikasi apa yang berhasil dan apa yang perlu ditingkatkan. Nah ini ya, ini saya selalu melakukan evaluasi setiap bulan. Kalau saya setiap tanggal muda nih, sebentar lagi juga saya melakukan evaluasi. Saya dalam 1 bulan ini closing berapa member, terus sudah sejauh mana para member saya ini, apakah sudah bisa duplikasi, apakah selalu hadir, apakah selalu jaga komunikasi dengan saya, apa yang perlu ditingkatkan segala macamnya, atau planning kedepannya apalagi. Nah ini gitu ya, ini Anda pun harus lakukan gitu ya. Nah jadi saran saya, lakukanlah bisnis Anda ini secara pro ya, atau profesional, jangan asal-asalan. Kalau lakukan Anda secara profesional dan gak asal-asalan, hasilnya pun gak akan asal-asalan. Oke. Beradaptasi dengan perubahan ya, lingkungan bisnis online terus berkembang, tetapkan diri Anda untuk terus belajar, mengikuti tren, dan beradaptasi dengan perubahan. Jangan takut untuk mencoba strategi baru dan bereksperimen untuk meningkatkan bisnis ya. Nah, ini juga penting. Jadi banyak sekali perubahan juga gitu ya, seperti program-program terbaru dari Lado Oktanikop juga gitu kan. Ya, Anda harus follow the trend aja kalau mau berhasil ya. Sebentar lagi ada proyek metaverse ya, kita lihat, kita ikuti apa yang ada di metaverse ini gitu kan. Nah, itu akan menjadi ya bahan untuk Anda juga ya. Jadi follow the trend, itu nomor 9. Nah, ini nomor 10 alias nomor terakhirnya ya. Jaga semangat dan ketekunan. Memulai bisnis online mungkin tidak semudah selalu saya ulangi. Jaga semangat dan ketekunan. Memulai bisnis online mungkin tidak selalu mudah ya, tetapi jangan menyerah. Tetaplah bersemangat, tekun, dan terus berupaya. Dalam waktu dengan kerja keras dan ketentuan, Anda dapat mencapai kesuksesan dalam bisnis online Anda ya. Jadi yang saya rasakan 3,5 tahun saya menjalankan bisnis online di YouTube ya, di program Metaverse desentralisasi ini, yang saya rasakan memang melawan rasa malas dan jenuh gitu ya. Saya di bisnis ini nggak capek, nggak keluar keringat, terus terang ya, istilahnya bisa ongkang-ongkang kaki. Tapi yang saya rasakan memang di bisnis online ini yang harus kita lakukan adalah rasa malas kita ya, karena you are the boss gitu ya, kamu bosnya di sini. Nah, kamu bukan bukan ngikuti aturan, tapi kamu membuat aturan gitu ya. Nah, jadi Anda di sini yang betul-betul ya, istilahnya ibaratnya Anda mempunyai perusahaan lah. Bagaimana Anda mempunyai perusahaan, mempunyai usaha yang Anda harus rawat, Anda harus siram supaya selalu ramai terus. Nah, itu seperti itu gitu ya. Jadi memang rasa malas yang Anda harus lakukan, yang Anda harus jaga ya. Ya bukan jaga, lawan maksudnya. Oke. Dan selalu ingat bahwa setiap bisnis adalah unik ya. Jadi selalu sesuaikan langkah-langkah ini dengan kebutuhan dan situasi bisnis Anda sendiri. Semoga berhasil dengan metaverse Anda. Oke guys. Akhirnya 10 langkah sudah saya sampaikan kepada Anda. Dan sudah hampir 2 jam juga ya kebersamaan kita. Enggak, wow ya, 1 jam 15 menit ternyata. Lumayan lama juga, jadi amazing ya. Ini ya sangat-sangat, perjalanan kita sangat begitu luar biasa. Sudah 1,5 tahun kebersamaan di Metaverse, dan 2 tahun kemarin ya di Porsche gitu ya. Memang ya lika-liku ya, bongkar pasang member, terus juga ada yang in, ada yang out. Itu di dalam bisnis jaringan sudah hal yang biasa gitu ya. Jadi kalau ada Anda mempunyai friend atau member yang asalnya aktif tiba-tiba jadi pasif, nah itu
sebetulnya jangan Anda apa ya, ya jaga komunikasi tetap, tapi jangan Anda terpengaruh gitu ya. Karena ya memang itu hal yang biasa di bisnis network itu. Orang in out itu udah biasa. Jangan aneh, jangan heran, jangan merisau. Oke, ada pertanyaan lagi nggak? Silakan. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, silakan bagi Anda yang belum registrasi atau daftar di Metaforce, saya tegaskan sekali lagi kepada Anda ya, silahkan hubungi saya ya di nomor WhatsApp nih ya. Atau klik aja deskripsi video ini, itu ada nomor WhatsApp saya, atau di live chat juga ada. Hubungi saya langsung ya di nomor 0812 13 44 65 12 untuk informasi lebih jauh lagi gitu ya. Dan nanti apabila tidak ada pertanyaan sekarang atau Anda masih ada pertanyaan yang lainnya, bisa silakan Anda tanya saja di grup atau langsung japri saya atau langsung call saya, monggo silahkan ya. Oke. Akhirnya kita harus berpisah dulu, izin pamit. Terima kasih atas segala waktunya yang telah Anda berikan untuk pertemuan kita kali ini. Ya silakan request mau di hari apa lagi kita live Zoom ya, atau live streaming. Ya sekarang live Zoom kita ganti sama live streaming ya. Jadi edukasi Mr. Dollar Tip sekarang fokus di live streaming. Setelah kemarin memang sebetulnya mau dari kemarin saya live streaming, tapi ya koneksi ya internetnya kurang bagus. Ternyata memang ada settingan internetnya yang enggak support kepada CPU saya, tapi ini kalau di laptop lancar. Jadi silakan ya, saya ini yang tetap apa live streaming setiap hari Senin. Ini sudah menjadi apa ya, sudah menjadi kebiasaan kita ya, hari Senin melakukan pertemuan. Tapi saya juga akan ada live streaming random ya, tiba-tiba ada live streaming aja gitu ya. Nah itu silakan Anda ikuti saja. Oke. Jadi segala macamnya, segala ini itunya, ada kekurangannya, langsung saja japri ya. Apalagi yang mau naik level ataupun konsultasi apapun, monggo silakan langsung saja hubungi ya ke 08 12 13 44 65 12. Oke, izin pamit, saya Bung Yus. Assalamualaikum, salam dolar masuk kampung.